ketika 30 tahun yang lalu saya jadi Dirjen Pajak itu dipanggil Pak Harto, saya kaget juga. Mengatakan, pajak ini sumber penerimaan negara, jadi jangan sampai ada politisasi, jangan sampai ada orang yang sok membackup. Terus saya nggak tahu bagaimana kok ya berani-beraninya nyeletuk. Kalau kadang-kadang jenderal, zaman itu kan jenderal lagi populer ya. Kalau jenderal gimana? Laporkan ke Kasat, kalau nggak jalan ke saya, gitu loh. Pokoknya saya udah punya bekal itu kan. Tenang aja, saya hajar aja semuanya dah gitu kan. Nah, saya kira Biro Pusat Statistik juga dulu begitu. Datanya juga reliable gitu loh. Walaupun masih sangat sederhana, simple, tapi orang lain nggak nyeletuk-nyeletuk kecuali yang diizinkan kan cuman Bank Sentral yang sudah dari dulu punya lembaga sendiri, suka membuat untuk polisi moneternya lah, pertumbuhan apa sih. Tapi nggak Menteri Keuangan kayak sekarang ini, Menteri Keuangan sebentar-bentar prediksi, sebentar-bentar diralat, sebentar prediksi, sebentar-bentar diralat gitu kan. Padahal itu bukan tugas utamanya Menteri Keuangan gitu kan. Jadi kemari, jujur saja ya, saya semakin tidak begitu percayalah pada prediksi angka pertumbuhan ekonomi, maksudnya versi petinggi negeri yang hampir selalu itu terlalu tinggi. Dan kemudian ya hampir selalu juga salah. Meski sudah berkali-kali diralat dulu, nanti tetap yang terakhirnya juga angkanya masih salah juga. Dan salahnya itu konsisten apa ketinggian gitu. Jadi yang penting ini angka-angka pertumbuhan yang dilontarkan, angka penerimaan negara, angka pertumbuhan pajak dan segala macam itu lebih sebagai upaya propaganda kalau saya lihat gitu loh. Tidak bisa juga untuk tujuan politis atau mungkin untuk menjaga nilai tukar rupiah, untuk menjaga mungkin optimisme masyarakat khususnya investor gitu kan, dan lain-lain itu. Tetapi data di lapangan memang tidak mendukung optimisme tanda petik dari pemerintah. Misalnya ya kita udah tahu UMKM menjerit, yang besar seperti PHRI ya juga menangis, termasuk bisnis wisatanya dengan para bis-bisnya yang kemarin saya lihat pada demo bis-bis wisata yang kosong gitu kan. Buruh sudah amat menderita, income per kapita sudah diklasifikasikan menurun dari pendapatannya kan, menengah atas menjadi menengah bawah. Gini rasio saya hakul yakin sudah menurun. Ya meskipun saya tidak punya angkanya. Kenapa? Tadi disinggung juga saya sama Mas Nur. Angka-angka yang di bank itu meningkat, orang-orang kaya kan saldo di bank yang 5 miliaran ke atas itu meningkat, sementara yang kecil-kecil ya makin hilang gitu kan, gitulah. Terus saya akan menduga juga bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan menurun jauh daripada prediksi pemerintah karena apa? Indikasinya pertumbuhan kredit tahun 21 ya saya kira paling tinggi nanti juga sekitar 1%. Padahal zamannya Orde Baru itu ketika pertumbuhan ekonomi bisa plus minus 7%, pertumbuhan kredit bank itu bisa 17 sampai 21% tuh. Untuk menopang 7% pertumbuhan. Nah, yang jelas pertumbuhan kredit 2021 saya kira sudah menurun kalau pakai angka dari Desember 19 ke Desember 20 itu minus 2,4%. Kalau kita menggunakan dari Desember 20 ke Mei 21 ini ya naik alhamdulillah, cuman baru 0,5%. Ya. Hanya kalau dirinci itu pertumbuhan kredit 2021 ini, tahun 21 ini, Januari, ini saya selalu menggunakan dari bulan-bulan berikutnya, minus 1,6%. Februari plusnya tapi cuma 0,4%. Maret 1,4%. April minus lagi 0,2%. Jadi kalau 4 bulan ini aja saya simpelkan itu sudah 0%, nggak ada pertumbuhan. Baru Mei ada 0,6%. Positif itu. Artinya saya mengatakan gini, banyak orang meramal ini itu segala macam termasuk Bank Dunia untuk Indonesia yang ngeramal. Bank Dunia biasanya gini, kalau kreditnya ke Indonesia sudah tersalur nanti sedikit dikasih angka bagus. Nanti kalau kreditnya ditolak lihat aja, kalau nggak marah Bank Dunia kalau kreditnya ditolak. Wah bisa kan? Nah sudah tahu lah
Anda mesti tahu, saya pernah nulis tuh, Bank Dunia itu memberikan kredit rata-rata ke negara yang indeks korupsinya itu tinggi. Negeri yang nggak korupsi hampir nggak ada pasiennya Bank Dunia gitu. Jadi memang hidupnya di situ, Bank Dunia itu di negeri-negeri yang korup gitu. Karena kreditnya juga dipakai oleh dia juga sebagian, yang menikmati mereka juga. Nah, karena banyak angka ini, saya malah tertarik pada simulasi angkanya Pak Antoni Budiawan itu. Cobalah, kalau saya mungkin subjektif, ngeritikin, coba saya cari yang tengah dah. Angkanya Pak Antoni, ini ada angkanya tadi Pak Faisal, saya lihat ada angkanya pemerintah, angkanya BI, angkanya Menteri Keuangan itu udah beda lagi, angka ini beda. Nah kalau menurut simulasi Pak Antoni itu ya, pertumbuhan ekonomi kan kira-kira gitu. Kuartal 2 tahun 21 ini, terhadap kan ini belum diumumin kuartal 2, mungkin baru diumumin nanti 5 Agustus kan rencananya ya. Kuartal 2 21 terhadap kuartal pertama 21, jadi selalu angkanya kuartal ke kuartal itu lebih nyambung lah, lebih dekat gitu loh. Dia bilang paling juga 2%. Gitu. Naik positif ya? Iya, 2% itu. Kuartal ketiga 21 terhadap kuartal 221 dari kuartal berikutnya lagi, tapi dia sudah memperkirakan akan minus 0,5%. Kuartal keempatnya dia juga akan mengatakan minus 0,5%, karena memang kuartal 4 biasanya selalu anulah dibanding kuartal ketiganya, hampir selalu itu memang minus gitu kan. Nah, jadi dari sudut PDB real itu memang dari kuartal 3, kuartal 4, ya kuartal 3 ke kuartal 4 itu dibanding kuartal 3 tahun 20 ya, itu memang turun. Gimana kuartal satunya? Turun lagi, kuartal 1 21 turun lagi. Nah kuartal 2 yang akan diumumkan tadi nanti 5 Agustus itu, ya diperkirakan akan angkanya mungkin akan samalah dengan angka, paling naiknya juga tidak akan seberapa gitu. Kalau dia angkanya itu saya kutip 2.736 triliun gitu loh. Jadi kesimpulannya pertumbuhan ekonomi itu gini. Ini yang nanti sering kita itu dibikin terkecoh atau bingung ini. Atas dasar quarter to quarter, kuartal ke kuartal. Baik pertumbuhan year on year-nya maupun kuartal on kuartalnya. Untuk tahun 2021 kira-kira begini. Saya masih ngutip si Bang Antoni karena saya anggapin dia logik gitu loh, angkanya gitu. Bila year on year artinya kuartal 21 misalnya ini terhadap kuartal 1 tahun 21 terhadap kuartal 1 tahun 20. Jadi setahun. Yang biasa dipakai pemerintah begitu tuh. Langganannya pemerintah loncatnya begitu karena kenapa? Biasanya menghindari resesi gitu loh, menghindari status resesi. Jadi kuartal 1 21 ke kuartal 2 ke kuartal 1 20. Jadi loncat meskipun kuartalan tapi ngambilnya tahunan gitu. Itu angkanya kuartal 1 minus 0,7%. Ya kan? Kuartal 2-nya itu yang sekarang akan diharapkan. Positif. 5,7%. Makanya pemerintah tempohari kan bilang bisa 7, 8, angkanya serem-serem karena akan menghitung year on year. Ya berani begitu dari kuartal ini akan dibandingkan kuartal 2 dibandingkan kuartal 2 tahun 2020. Yang memang waktu itu tahun 20 kan ambruk sekali tuh. Ya. Nah, jadi ini yang bikin pemerintah ya mabok lah gitu. Karena kuartal Q2 tahun 20 memang ambruk. Dan kuartal 2 21 itu lumayan. Kalau dari angka PDB realnya itu, kuartal 2 20 itu kan cuma 2.589 triliun. Ini hitungannya tadi, kalau hitungannya simulasi lah barangkali dari Pak Antoni itu 2736 triliun. Makanya naik 5,7. Itu atas dasar year on year tadi. Tapi di kuartal 3 tahun ini, yang masih menggunakan logikanya itu akan cuma 0,1, kuartal 4-nya akan menjadi 0%, sehingga kalau disetahunkan dari PDB real 20 dengan dibanding dengan 21 itu cuma 1,2%. Pertumbuhannya itu. Mentok-mentoknya juga paling nanti 2.
Jadi yang masih sekarang ini kalau kondisi dengan data sekarang ini orang yang masih membuat ketinggian itu saya kira kena biasnya propaganda pemerintah juga gitu kan, berhasil juga itu pemerintah gitu loh. Makanya saya lihat ini si Pak Antoni apa tidak terpengaruh juga gitu. Kan itu saya agak setuju, makanya saya pakai juga yang dia aja lah saya pakai gitu kan. Tapi bila di data kuartalan tadi itu ya atas dasar kuartal sebelumnya, jadi Q on Q lagi ya, yang menurut saya itu lebih objektif tadi karena lebih nyambung kan, dekat langsung kuartal ini ke kuartal berikutnya gitu. Itu untuk tahun 20 kuartal 1 kan minus 2,4%. Kuartal 2 minus 4,2%. Jadi ini resesi. Lah ini yang sebenarnya pemerintah nggak begitu suka nih. Karena resesi itu biasanya dari kuartal ke kuartal. Nah, ini kan resesi. Kuartal, ini saya masih bicara tahun 20 dulu. Tahun kuartal 3-nya memang kan 5,06%. Kuartal 4-nya tapi sudah minus lagi. Kuartal 4-nya tahun yang lalu minus 0,41%. Bagaimana dengan tahun 21? Ya. Tahun 21 kuartal 1-nya minus 0,97%. Jadi ini berarti ada 2 kali minus kan, kuartal 4 minus, kuartal 1 minus, resesi lagi gitu kan. Nanti kuartal 2 itu tadi paling 2% kalau menurut versinya si Pak Antoni itu paling 2%. Tapi kuartal 3, kuartal 4 tadi akan minus lagi ya, meskipun minusnya kecil setengah gitu persen gitu. Jadi resesi lagi gitu loh. Jadi kita itu memang ketika bicara Amerika udah baik, Cina bagus, kita itu masih bergelut dengan resesi, memang resesi gitu loh. Tetapi kalau laporan sekali lagi kuartalnya atas dasar year on year tadi, ya maka kelihatannya lumayan positif karena memang dari angka yang sangat ambruk kan tadinya gitu. Sementara ini kita tertolong karena apa? Memang harga komoditas itu kan sedang bagus, tetapi dari segi keuangan negara atau fiskal sudah terasa megap-megap. Ya, sedangkan sektor real tadi udah hancur lah boleh dibilang. Ya kan udah pada teriak-teriak. Industri perbankan dalam arti pertumbuhan kreditnya tadi saya ingatin lagi tidak banyak memberikan harapan sekarang ini. Nah, makanya kalau ekspor naik itu, saya ini akuntan ya, kalau dalam akuntansi itu selalu dibikinkan varian analisis. Artinya yang naiknya itu karena volume berapa, yang karena semata-mata kenaikan harga berapa. Jadi seandainya harga tidak naik, berapa ada kenaikannya apa enggak. Kalau enggak berarti nol. Dari volume nggak ada, jadi semata-mata kenaikannya dari harga saja. Tapi bisa juga kenaikannya itu sebagian karena memang naik volumenya, sebagian lagi memang naik karena harganya. Ini kan nggak begitu, saya nggak punya datanya, tapi yang tahu angka ekspornya naik, tapi yang jelas naik karena harga komoditas. Nah kalau ini ambruk lagi celaka. Nah ancaman pandemi COVID-nya tadi, itu kan sampai sekarang sebetulnya masih mencekam. Meskipun pemerintah bilang tadi, saya dengar dari Mas Faisal ya, jumlah orang yang terpapar apa katanya tadi, COVID hari ini turun, tapi kan sehingga dikatakan ada perbaikan, mulai terkendali segala macam. Bahkan sampai kemarin saya agak heran, kemarin tuh rupiah menguat 60 rupiah. Ada itu diviralkan, karena COVID sudah terkendali, kemarin rupiah diklaim sudah menguat 60 rupiah. Jadi mengklaim loncat enak saja gitu loh. Mungkin menguat 60 kan karena apa, tapi sudah diklaim ini karena sudah terkendali. Faktor lain kan, tapi di situ ini karena sudah keberhasilan pengendalian COVID gitu loh. Klaim-klaim yang begitu menyesatkan gitu kan. Padahal turunnya jumlah yang terpapar menurut saya itu karena jumlah yang dites memang menurun. Nah ini kan yang saya katakan misleading. Karena yang perlu dilihat positive rate-nya itu masih naik, rata-rata masih di atas 30% selama saya lihat selama PPKM ya 3-20 Juli ya data itu. Sedangkan standar WHO berapa? Kan cuma 5% mestinya gitu kan. Jadi masih jauh. Jadi kalau sekarang nambah orang Vietnam juga disuruh angkat kaki dari Indonesia ya masuk akal juga gitu. Nah, kalau kita lihat positive rate atas dasar tes antigen dan tes PCR ya dalam 3 hari, ini 3 hari ya,
di mana jumlah yang dites itu menurun, tapi yang positif tetap tinggi. Jadi sebetulnya nggak ada pengendalian apa-apa gitu. Dikurangi aja kerjanya. Tanggal 18 Juli masih positif rate-nya 32,4%. 19 Juli 26,9%. 20 Juli 33,4%. Jadi kan positif rate-nya itu masih tinggi gitu. Jadi kita jangan melihat semata-mata absolutnya ya. Kalau nggak ada yang dites, mungkin insya Allah yang terpapar 0. Itu aja gitu, gak usah ngetes aja gitu kan. Jadi kalau atas dasar PCR saja positif rate-nya tadi sudah bagaimana? Itu kan tadi tesnya antigen dan PCR. Kalau cuma PCR saja malah 40% lebih, ya logis. Ada 44, 45 gitu. Karena biasanya yang tes PCR sudah memang udah kemungkinannya karena udah tinggi gitu. Jadi saya kadang-kadang di mana terkendalinya ya, dalam hati saya belum begitu paham gitu. Mungkin perlu dipahamkan lagi gitu oleh orang yang tahu. Tapi dalam satu diskusi, misalnya di TV ya, belum lama itu TV One, ketika saya katakan bahwa PPKM-nya itu belum efektif, dalam arti belum bisa mengendalikan COVID, ya dibantah oleh pejabat tinggi yang ikut dalam diskusi itu, mengatakan bahwa itu sudah efektif. Sebab apa? Bila tidak ada PPKM, jumlah yang akan terpapar sudah lebih tinggi lagi, lebih besar lagi gitu loh. Nah, saya bilang ini mulai masuk debat kusir, tapi gini, pokoknya pemerintah tidak mengenal gagal lah. Saya coba akan meluruskan dengan apa? Mengatakan Pak, tujuan PPKM adalah menurunkan orang yang terpapar COVID. Tapi kalau beliau tetap ngotot, wah itu bukan begitu, itu sudah turun. Dalam arti jika tidak ada PPKM, kenaikannya pasti lebih tinggi lagi gitu. Ya sudah kalau udah ngotot gitu kan saya karena saya orangnya baik nih, tapi kok pemahamannya ini kok agak repot. Saya udahlah. Dan daripada masuk debat kusir ya, saya pikir apa ya udah, saya lihat orangnya orang baik, saya teruskan aja lah ke yang bersangkutan agar tidak aib. Saya pikir lebih bagus saya kembali ke pokok diskusi di TV itu. Tapi itulah yang sedang kita hadapi. Bukan saja jadi buzzer rupiah atau influencer berbayar, tapi kadang-kadang juga pejabat-pejabat yang memang sedang pandai berkampanye atau menyerang pengkritik, tapi kurang profesional kira-kira gitu. Saya sebagai penutupnya ingin menggarisbawahi terus terang aja statementnya Pak Didin ya, bahwa pemerintah ini dan polisinya yang reaktif, saya catat ad hoc, tata kelola yang carut marut, ya adanya kelompok visit interest yang bermain mencari rental lah ya dalam pandemi ini. Makanya hasilnya memang agak berantakan dan ya kalau nggak mau dikatakan gagal gitu. Nah motifnya apa? Ya tadi melanggengkan rezim dan kroninya yang bisa hidup nyaman dengan high cost ekonomi. Saya tuh selalu menggunakan istilah high cost ekonomi karena itu di dalamnya itu ya korupsi, ya markup, misallocation, ya proyek palsu, proyek yang nggak pakai visibility study segala macam, proyek yang palakan, pungli segala macam itu masuk dalam high cost ekonomi. Padahal saya pastikan betul bahwa tidak mungkin suatu negeri dengan high cost ekonomi seperti kita ya, udah bisa survei indeks ataupun dari angka IKOR kelihatan ya, akan bisa sejahtera, akan bisa maju, akan sukses, itu nggak mungkin. Yang pasti itu soal waktu terpuruk, bangkrut dengan utang yang sulit dibayar. Itu akan menjadi ciri-ciri khas dari negeri yang high cost ekonomi karena itu bagian daripada memang kerusakan gitu loh. Maka saya ingin mengatakan begini aja. Kalau situasi ini pemerintah tetap tidak mempunyai polisi yang firm, apa yang mau digapai, karena nanggung bagi saya itu 1,5 tahun lalu tegas saya katakan kalau tiap kali nanggung maka yang ada berlarut, ongkosnya mahal, ada orang yang panen menikmati itu. Jadi dijawab, tapi ini kan tidak lockdown berhasil. Iya dia bisa begitu udah ganti presiden yang menurut saya lebih yang lebih benar-benar waras lah gitu ya. Dia bisa 3 juta vaksin sehingga herd immunity. Lah kita kapan ada herd immunity-nya?
Ya kan, memang ada kenaikan akhir-akhir ini karena mengerahkan TNI dan polisi, alhamdulillah, ya kan. Tapi kan masih jauh, apalagi bicara 3 juta. Kalau 3 juta saja itu herd immunity-nya kita mungkin hampir 10 bulan kali baru kelar. Ada yang bilang enggak lah kalau mau aman ini ya harus, apalagi kalau kualitas vaksinnya kurang bagus atau bagaimana, itu mungkin perlu mendekati 100% herd immunity. Jadi herd immunity, kayak kalau perlu lockdown karena apa? Kalau pemerintah itu nggak usah terlalu khawatir total bahwa kalau lockdown ya daripada berlarut ini kayak mencekam terus, karena ternyata orang-orang yang lumayan menengah ke atas itu sudah melockdown dirinya sendiri-sendiri tuh sekarang. Kalau di lockdown juga dia nggak minta diempanin sama pemerintah. Yang mesti di masa ya TNI, polisi, pegawai negeri, pegawai BUMN, orang-orang yang mampu pembayar pajak segala bahasa kan harus dikasih makan pemerintah kan, ya nggak usah walaupun itu undang-undang karantinanya ada begitu. Malah kalau perlu dia akan bergotong royong membantu ya sekitarnya, lingkungannya. Tapi mungkin itu lebih terkendali daripada hidup kayak dalam teror yang berkepanjangan gitu. Sekarang itu nanggung, mau pergi juga bingung, mau ke sana enggak, industri jalan juga enggak gitu loh. Ya lockdown aman, kalau ada apa-apa lockdown lagi. Duitnya ada sekarang juga dipakai buat macam-macam yang gak jelas juga ada kok. Apalagi ada sumber-sumber apalah. Ini kan soal alokasi saja gitu. Jadi menurut saya kelompok yang tadi dibilang Pak Didin benar, ada kelompok juga yang menikmati visitnya itu mesti ada di sini gitu loh. Polisi-polisi seperti inilah yang menurut saya menjadikan kita mahal, berkepanjangan, dan akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan yang lain-lain. Ya kan, yang kita hadapi itu mafia yang luar biasa kencengnya, sementara tata kelola di pemerintahan juga sudah mulai nggak jelas siapa megang siapa kuasa apa. Ini mesti benar-benar dibenahi. Sekian, terima kasih.